Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggraini Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan teman saya yang akan menemani kita untuk membahas materi kali ini. Ayo, silakan muncul, perkenalkan dirimu. Hai semua, apa kabar? Nama saya Mar'atus Soliha dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri itu merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian informasi atau penyampaian materi gitu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, menurut Maratu sendiri, apa sih media pembelajaran itu? Saya mengutip dari Tomaho, media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat disampaikan oleh pendidik yaitu guru dengan tujuan untuk merangsang pikiran, gagasan, dan minat peserta didik untuk belajar. Nah, pendapat ini juga sejalan dengan Falahuddin yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber informasi kepada peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara merangsang pikiran, perasaan, dan minat peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian tahu nih pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, sekarang kita akan menjelaskan apa sih tujuan dari menggunakan media pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu tujuan dari media pembelajaran ini yakni untuk membantu peserta didik dalam mengoptimalkan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Nah, jadi memang media pembelajaran ini memang dikhususkan untuk peserta didik supaya peserta didik itu mampu menyerap materi atau ilmu yang disampaikan oleh guru gitu. Terus juga tujuan dari media pembelajaran ini untuk menciptakan inovasi yang strategis gitu pada pembelajaran bahasa. Nah, ini juga penting sekali karena media pembelajaran ini untuk kegiatan pembelajarannya itu menjadi menyenangkan gitu, tidak membosankan. Nah, makanya pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru pasti beragam tuh media pembelajarannya. Nah, terus juga selain itu ada menciptakan pembelajaran yang efektif gitu, agar materi yang disampaikan tuh lebih terserap ke peserta didiknya begitu. Nah, menurut Maratu sendiri tujuan media pembelajaran itu ada apa saja sih selain yang saya tadi sebutkan? Tujuannya itu selain menciptakan tadi yang seperti Anggraini bilang, ada juga untuk menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik ya, karena dengan media pembelajaran ini pasti jadi banyak untuk menggunakan benda-benda yang kayak tadinya kurang ternotis, jadi sering jadi sering dipakai gitu, karena itu kan inovasi seperti yang tadi Anggraini bilang. Terus metode mengajarnya akan lebih bervariasi dan menarik kayak gitu. Terus peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tuh kan lebih banyak juga bervariasi juga tadi seperti yang Anggraini bilang seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya nih, selanjutnya ada jenis-jenis media gitu. Jenis media ini dibagi menjadi 3, yakni ada media pandang proyeksi, yang mana media ini seperti
yang ada di kelas-kelas kalian gitu, di kelas kalian seperti proyektor atau enggak seperti strip gitu, film, terus sama bentuknya slide PowerPoint itu juga bisa disebut media pandang proyeksi. Nah, terus juga ada media dengar. Nah, media dengar ini berupa rekaman gitu, rekaman dari video yang ditampilkan atau juga dari radio atau televisi. Nah, itu media dengarnya bisa dari kedua itu gitu. Terus juga ada media dua-duanya, media pandang dan dengar ini itu seperti televisi. Nah, televisi itu kan media itu untuk mendengar sama melihat gitu ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman saya akan memberikan info lebih lanjut gitu mengenai jenis media ini. Silakan, Maratus. Terima kasih yang ini. Sebenarnya kalau di kita tuh lebih familiar pasti dengan bahasanya audio, visual, dan audiovisual kayak gitu. Nah, untuk yang audio ini kan pendengaran ya, berarti apa yang kita dengar seperti kayak radio, musik, terus juga ya musik dan radio gitu. Terus kalau media visualnya itu bergambar, jadi bisa dari buku tulis kan, buku paket yang ada gambarnya, terus lukisan kayak gitu. Jadi bisa yang kita lihat gitu. Nah, terus ada audiovisual yang tadi seperti Anggreni bilang, televisi, tapi ada seperti film pendek pun juga termasuk kayak gitu. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisinya, terus juga mengetahui tujuan dan jenis-jenisnya nih, terus ada lagi yakni manfaatnya gitu kan. Manfaat dari media pembelajaran ini sendiri tuh udah pasti itu meningkatkan hasil belajar. Nah, dengan penggunaan media yang baik, terus media yang tepat juga, peserta didik itu bisa menyerap ilmu yang didapatkan dari penjelasan guru gitu, ilmu yang didapat dari materi yang guru ajarkan gitu. Nah, terus selain untuk meningkatkan hasil belajar, ada juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini penting banget karena di era digital ini siswa itu dituntut untuk kreatif, dituntut untuk menciptakan ide yang cemerlang gitu kan, supaya kemampuan siswa itu dan idenya itu bisa tersalurkan gitu. Jadi melalui media pembelajaran yang efektif itu juga dapat mengembangkan motorik siswa begitu. Terus udah pasti ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, melalui media pembelajaran yang menyenangkan itu juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa gitu. Yang tadinya siswa itu tidak mau tampil untuk menjelaskan hasil pemikirannya. Nah, dengan melalui media pembelajaran yang interaktif, siswa itu menjadi tertarik, terus siswa itu menjadi oh ya, saya ingin menunjukkan hasil saya gitu. Jadi melalui media yang interaktif itu siswa dapat percaya diri gitu. Nah, kalau menurut tanggapan Maratus sendiri, selain dari yang saya sebutkan, apakah ada lagi manfaat dari media pembelajaran itu sendiri? Mungkin bisa jadi lebih berkualitas kali ya pembelajarannya, karena media pembelajaran ini kan sangat membantu para siswa untuk semakin dekat dengan gurunya, terus semakin mengerti juga materinya, karena kan dengan media pembelajaran ini kan banyak pendekatannya, banyak caranya ya, tadi kayak ada audio visual gitu. Nah, terus tuh ada mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif, karena kan media pembelajaran ini dibikin oleh gurunya. Jadi gurunya nih semakin berpikir kayak,
apa nih ya buat pembelajaran besok tuh apa ya, buat pembelajaran minggu depan tuh apa lagi gitu. Jadi biar anak peserta didiknya tuh tidak bosan dan merasa pembelajaran tuh monoton seperti itu. Nah, oke, itu dia penjelasan dari kami berdua mengenai tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian apa sih media pembelajaran itu, terus juga ada tujuan media pembelajarannya, terus juga ada jenis-jenisnya tadi sudah kita sebutkan, terus juga ada apalagi ya, Maratus manfaat mungkin ya, Manfaat ya. ya. Ini Kak kurang satu Manfaat. lagi Kak. Apa Ada itu? contoh media pembelajarannya. Oh iya, Nah, boleh contoh media disebutkan terlebih pembelajaran, dahulu. iya boleh. Contoh media pembelajaran itu ada dua, ada yang fisik dan digital. Nah, yang fisik ini tuh yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu, bisa kita raba gitu. Seperti laptop, buku paket, terus papan tulis, atau mungkin buku tulis juga bisa. Nah, untuk yang digital ini yang bersifatnya tuh seperti software, kayak misalkan YouTube, Ya. Google Classroom, terus Quizzes seperti itu. Mungkin Kak Anggra ini ada yang mau ditambahkan? Nah, betul sekali teman-teman semuanya, apa yang dibilang sama Maratus itu memang media pembelajaran itu memang ada berwujud fisik sama digital gitu. Nah, untuk fisiknya sendiri ya itu seperti laptop, terus bisa juga medianya itu berwujud laptop. Terus juga untuk media digitalnya itu menggunakan PowerPoint, bisa juga ya, Maratus ya, Bisa. PowerPoint. Ya. Terus juga ada itu yang lagi tren itu loh, Quizzes. Oh iya, ya itu Quizzes sama Kahoot. Wah itu lagi tren banget booming itu parah sih, iya. Iya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari media pembelajaran fisik dan juga digital. Nah, oke, teman-teman, itu saja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.